Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai ya webinarnya. Suara saya udah kedengaran jelas belum? Mungkin salah satu ada yang bisa respon. Udah terdengar jelas ya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dimas Syahid Abdullah. Saya saya internship Cyber Security di BCI. Nah, hari ini di webinar kali ini saya akan sharing tentang scripting. Nah, kita melakukan scripting dari sisi hacker atau dari sisi attacker. Nah, sebelum kita mulai webinarnya, mungkin uh, ada yang tahu sebelumnya apa sih itu scripting gitu? Ada yang udah pernah baca atau mungkin pernah melakukan yang namanya scripting? Ada yang pernah? Oke, belum. Sepertinya belum ada yang pernah ya. Oke, baik, saya akan jelaskan. Nah, scripting itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh attackernya. Nah, script itu sendiri merupakan salah satu jenis bahasa. Jadi, bahasa scripting itu merupakan salah satu pemrograman yang menyediakan fasilitas penerjemahan serta kompilasi kode dalam satu rangkaian proses secara integratif sehingga memungkinkan kode dibuat dapat dijalankan sebagai program secara dinamis. Jadi ketika kita melakukan scripting, ketika kita menulis kode di bahasa scripting, kita nggak perlu tuh nge-compile dulu baru nge-running kayak di Java atau C++. Kalau misalnya di Java atau C++ itu kan ketika kita selesai ngoding, kita harus nge-compile dulu. Jadi kita nge-convert hasil codingan kita itu ke bahasa mesin, yaitu bahasa biner. Nah, baru dari bahasa biner itu yang ekstensinya beda. Yang pertama .jav mungkin dikompil, setelah dikompil jadi .bat. Nah, itu hasil dari kompilasi. Nah, itu merupakan bahasa biner. Nah, dari bahasa biner itu kita running, baru baru kita running. Nah, itu positifnya kalau kita menggunakan bahasa programming language ini positifnya lebih cepat ininya. Ketika selesai di-compile, terus nge-runningnya itu lebih cepat. Nah, tapi kalau misalnya bahasa scripting, seperti PHP, JavaScript, Python, nah itu kita langsung nge-running aja. Nanti otomatis dia sekaligus, prosesnya sekaligus. Dari nge-compile sampai nge-interpret itu sekali jadi satu proses. Jadi sehingga lebih lama prosesnya. Pas kita running, prosesnya lebih lama dibandingkan Java. Tapi kelebihannya lebih mudah dan tidak perlu struktur. Kalau misalnya yang pernah ngoding Java gitu kan, atau ngoding di C++, mungkin harus ada strukturnya. Harus ada function main-nya, terus ada kelasnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya PHP atau Python, itu nggak perlu pakai struktur, nggak perlu kita nulisnya, nggak perlu OOP atau Object Oriented Programming. Jadi hanya sebaris saja udah bisa dijalankan. Kita sering nemu codingan PHP yang disisipkan di markup language kayak HTML. Nah, seperti itu kelebihannya scripting. Jadi kita nggak perlu ribet. Nah, scripting ini pengkodean yang dilakukan secara integratif. Jadi kita kode simple aja, kita akan nge-interpret dari baris pertama sampai baris terakhir. Nah, itu sering dilakukan oleh hacker untuk mengeksploitasi suatu target atau suatu website. Jadi untuk mengautomisasi ininya, prosesnya, dia biasanya buat script untuk mengeksploitasi targetnya itu.
Nah, di case kali ini, di case pada hari ini, kita akan melakukan scripting menggunakan Python. Nah, di sini kita menggunakannya Python 3 ya, bukan Python 2. Nah, di dalam Python 3 ini ada disediakan library yang bernama request. Nah, library ini akan sangat familiar untuk kalian atau akan sangat sering kalian temukan jika kalian melakukan scripting ada targetnya berupa website. Nah, nanti kita ada case yang akan saya angkat untuk melakukan scriptingnya. Nah, ini referensinya bisa kalian cek di dokumen Python-nya mengenai library request. Apa aja kegunaannya, terus fungsi-fungsi apa aja yang bisa kita gunakan. Seperti fungsi get, terus fungsi nge-return JSON-nya, atau kita ngebalikinnya bentuk teks, bisa. Banyak sekali kegunaannya. Mungkin sebelum kita lanjut ke study case, ada yang mau ditanyakan? Mungkin sebelum ada ya, pernah ngoding pakai Python nggak? Ada yang pernah ngoding pakai Python? Oke, kayaknya belum ada yang pernah ngoding pakai Python ya. Oke, wait, wait. Nah, di sini saya ada study case salah satu website. Coba kalian buka overthewire.org. Nah, itu kalian kalian pilih yang challenge Natas 7. Kalian pilih challenge Natas 7. Lalu jika diminta password, kalian bisa masukin password yang ini. Nah, jadi kita lebih fokus di webinar kali ini, saya lebih fokusin ke analisa sama demo scriptingnya ya. Nah, ini kalian coba lakukan analisa pada challenge ini. Kira-kira apa sih yang ada sesuatu yang interesting nggak di dalam website ini atau ada sesuatu yang mungkin berpotensi untuk menjadi kerentanan yang bisa kita lakukan exploit. Nah, coba saya kasih waktu mungkin 5 menit, jadi jam 10.29 kalian mungkin bisa kasih respon tentang apa-apa aja yang kalian temukan di dalam analisa. Dan kalau misalnya ada yang nanya bisa langsung open mic. Saya kasih waktu 5 menit untuk analisa. Ada yang bermasalah untuk login ininya, challenge-nya, login website-nya.
Oke, udah selesai 5 menit ya. Mungkin ada yang mau disampaikan? Ada yang nemu nemu sesuatu yang menarik? Ada Jelita mungkin ada nemu yang menarik, hal-hal menarik di website tersebut. Bisa langsung open mic. Screen saya kelihatan. Halo, besar screen saya kelihatan. Klik-klik. Ada yang bisa bantu screen saya kelihatan apa enggak? Oke, kelihatan. Nah, saya bantu ya untuk analisa websitenya. Jadi level itu lihat ya. Oke, di level 7. Jadi mau level kita yang begini, level 6, level 7. Hmm, Oke, dia akan meminta username sama password. Kita masukkan pas username-nya atas 7, passwordnya yang saya kasih tadi. Copy. Nah, nah di sini ada dua menu, yaitu satu satu menu home dan menu. Mari kita lihat apakah isinya. Wah, ternyata tidak ada yang menarik ya. This is the front page yang di bagian. Sedangkan yang di bagian about, this is the about page. Jadi, jika kita perhatikan secara seksama, di bagian URL-nya, nah, ada parameter parameter yang di path ke index.php-nya. Parameternya apa? Parameternya nah, kita lihat ini. Page. Di sini juga ada page. Kan? Nah, dan perbedaannya di parameter kita nge-passing suatu file yang bernama home. Jadi kita akses home, kita otomatis ketik ini ada suatu parameter home di passing ke dalam index.php-nya. Juga di ketika kita ngeklik ini, maka parameter about ya parameter akan di passing ke index.php-nya. Oke, berarti suatu parameter input yang bisa kita kasih di sini. Coba kita lihat lagi di
HTML-nya. Jadi kita melihat kode HTML kontrol. Nah, bagian kode HTML terdapat ini yang terjadi dan maka kita akan di redirect ke parameter nih, parameter home dan di bagian sini. Jadi yang menarik nih, mungkin pas user nas atas web page nah atas. Nah, jadi di kode kalau untuk web user atas 8. Nah, jadi tujuan kita untuk memecahkan challenge ini untuk mendapatkan password untuk login ke level atas 7, atas 8 gitu. Kan atas 7 tadi udah dapat passwordnya. Nah, kita misi untuk mendapatkan password. Nah, dia password atas 8 itu ada di dalam directory exec atas webpage apa slash atas di apa saya beralih. Jadi memang di Linux itu sekitarnya suatu konfigurasi misalnya password itu ada di etc ini di directory etc. Nah, kita dapat clue yang tadi. Yang pertama kita dapatkan clue-nya adalah kita bisa memodifikasi parameter yang ada di sini. Jadi nggak usah ngeklik ngeklik apa ya ngeklik buttonnya, kita langsung modify aja di parameter ini maka akan ada. Share screen saya hilang ya. Oke, jadi grafik langsung di input nih sebutnya. Nah, oke, kita udah dapat ya. Sekarang kita yang mau kita diagnosa itu apa? Ini merupakan vulnerability local file. Coba untuk Mac kita akan menggunakan salah satu payload namanya PHP Writer. PHP Writer. Kita akan menggunakan PHP Writer. Nah, di payload ini fungsinya untuk mengambil ininya dengan backend-nya. Jadi kita bisa baca backend-nya tanpa persetujuan dari adminnya. Lumayan lalat ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Mungkin belum ada.
Di sini kita akan mengambil yang HP-nya. Kita ingin di belakangnya itu apa yang terjadi. Nah, dia akan kita ngambil codingan di indeks HP-nya, tapi cara ngambil kita harus nge-encode codingannya menjadi base64. Nah, kita untuk tahu codingannya kita cyber di sini di tools ini ada banyak sekali order yang bisa kita manfaatkan. Satunya adalah base6. Dan kita dapat encode-nya tuh. Nah, kita dapat nih. Nah, ini ada script membuat kerentanan itu terjadi. Jadi dia melakukan parameter tersebut. Jadi kita memasukkan sesuatu, dia akan get dan ke index.ph. Ini kalau file ya apa oke kita PowerPoint. Ya, apa itu LFI? LFI adalah vulnerabilities that are often found in poorly written web applications. Jadi programmernya itu nggak ini ya, nge-write atau nge-code atau membuat websitenya itu nggak pinter. Jadi kita sering menemukan itu di dalam web application yang nggak apa ya, yang codingnya itu nggak teliti. This vulnerability occur when a web application allows the user to submit input into files or upload files to the server. Nah, jadi vulnerabilities ini terjadi ketika web application mengizinkan user untuk mensubmit suatu inputan ke dalam files atau ke upload files ke dalam server. Nah, kita kan dapat tuh tadi parameter input yang berupa page. Nah, kita bisa nginput sebebas mungkin di parameter page itu. Nah, LFI, oke. Zani, mau nanya apa? Raise hand. Boleh langsung open mic. Mau nanya? Oke, mungkin suaranya patah-patah. Oh. Patah-patah. Kalau sekarang udah jelas belum? Halo? Oke, mendingan ya. Oke, lanjut ya. Nah, jadi LFI vulnerability allow an attacker to read
and sometimes execute file on the machine. Jadi LFI vulnerability itu mengizinkan seorang attacker untuk meread atau sometimes itu mengexecute file on the victim machine. Nah, kalau execute file ini uh, vulnerability lain lagi. Nanti LFI lead to RCE, remote code execution, itu lain lagi. Nah, kita hari ini akan ngebahas LFI dulu. Nah, this can be very dangerous because the server is misconfigured and running with the high privilege. The attacker may gain access to sensitive information. Nah, jadi kalau kalau web server ini di apa ya miskonfigurasi, jadi programmernya itu ngasih privilege yang tinggi kepada web server ini, maka attacker yang dapetin vulnerability ini bisa gain access ke sensitive information. Nah, nanti saya contohin. Nah, if the attacker is able to place code on the web server through other means, then they may be able to execute arbitrary commands. Nah, jadi kalau misalnya attackernya bisa menempatkan suatu kode di web server itu, maka dia bisa nge-execute arbitrary command. Jadi command seenaknya dia. Jadi dia bisa nge-take over lah server itu istilahnya. Nah, di contoh hari ini skemanya itu sama seperti gambar yang di bawah ini. Jadi kita sebagai attacker memodify inputan yang diminta oleh web application ini. Kita modify, misalnya kita ingin mengetahui password dari web user 8. Jadi kita ingin mengetahui password dari challenge di Natas 8, level 8. Nah, kita tinggal memasukkan direktori yang ada tadi, yang dikasih hint-nya tadi. Nah, kita masukkan, nah nanti dia akan nge-include folder tersebut ke dalam index.php. Nah, akan dikasih umpan baliknya atau hasilnya ke attacker. Nah, resultnya kita mendapatkan kodenya. Nah, kita akan mulai melakukan scripting demo. Coba yang pengen ngikutin, kalian siapin dulu Python 3, Python versi 3, install Python versi 3 di laptop kalian, dan text editor. Terserah text editornya mau pakai Sublime, mau pakai apa, Notepad++, Visual Studio Code, terserah. Nah, kalian siapin dulu ini. Mungkin saya kasih waktu 3 menit kali ya. Jadi jam 10.50. Saya kasih waktu 3 menit yang mau ngikutin biar sama-sama paham. Kecepatan apa enggak itu? Waktu 3 menit cukup kali ya? Yuk, kayak saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Satu menit lagi.
Oke, selesai waktunya. Saya harap kalian udah menyiapkan tools-tools yang dibutuhkan. Kita kembali ke Kali Linux lagi. Oke, ke text editor kita buat dulu. Oke, hal pertama yang harus kita lakukan adalah import library yang kita butuhkan. Nah, library yang kita butuhkan apa? Library request. Import request. Oke, sudah. Lalu kita masukkan kan untuk mengakses website Nata Studio tadi kita membutuhkan username sama password. Nah, kita define dulu. Kita define your username and password. Kita define username-nya Nata Studio, passwordnya yang saya kasih tadi. Oke. Oke, udah. Nah, sekarang kita define lagi payload-nya. Define payload. Payload itu kayak apa ya? Kayak suatu codingan untuk melakukan eksploitasi website, itu payload namanya. Misalnya payload SQL injection, payload LFI, nah itu banyak macam-macamnya sesuai vulnerability-nya. Nah, di sini saya akan pakai payload yang untuk mendapatkan source code-nya tadi, yaitu PHP wrapper. Kita ambil payload-nya. Oke. Lalu define URL-nya, definisikan URL-nya, URL yang mau kita akses, atas 7. Oke. Nah, di sini karena ini sama kayak username, kita bisa ganti menggunakan placeholder namanya. Placeholder. Nah, di sininya kita masukin value-nya. Username. Oke. Nah, di sini di bagian page tempat kita masukkan payload-nya, kita kasih juga placeholder. Lalu kita masukkan variabel payload-nya di sini. Nah, oke, udah nih. Lalu saya menggunakan yang namanya session object. Jadi saya define objeknya dulu. Define session object. Session. Oke, udah kita define session objeknya. Kita melakukan request
kita melakukan request, get ke URL tadi, ke URL. Nah, masukkan autentikasinya. Autentikasinya berupa username yang di atas tadi dan password. Oke, sudah. Lalu hasilnya kita konversikan menjadi bentuk teks. Nah, kita print deh, kita print. Oke. Kita lihat hasilnya seperti apa. Kita buka terminal, cara ngejalaninya python natas.py. Oke, kita run. Module request has no attribute text. Wait. Ada error nih. Salah, typo. Oke. Nah, jadi di dalam programming harus kayak gitu ya, harus teliti. Jadi kalau misalnya ininya request, berarti ininya harus request, nggak boleh lebih tuh. Tadi kan lebih S-nya, jadi error. Kita jalanin. Oke, kita dapat nih, seperti yang tadi, hasil encode dari base 64-nya. Nah, kalau misalnya kalian nggak mau ribet gitu kan, nggak mau ribet, kita bisa nih ngedecode base 64-nya lewat terminal. Contohnya seperti ini, echo, kita copy, terus kita kasih pipe base 64 decode. Oke, nih dapat kan hasil yang tadi. Nah, ini yang saya bilang scripting. Jadi kita mengotomatisasi proses yang tadi, yang untuk mendapatkan source code tadi dengan melakukan coding gitu. Nah, ini belum selesai nih, baru dapat source code-nya aja. Belum dapat ininya, password dari user Natas 8-nya. Mungkin di sini dulu ada yang mau bertanya. Ada yang mau ingin ditanyakan tentang masalah codingannya atau apanya? Nggak ada yang mau ditanya? Oke, kita lanjut ya. Oh iya, webinar ini karena judulnya agak teknikal, yaitu doing scripting in a website. So, jadi saya berasumsi yang ikut ini udah familiar dengan Python, terus ya udah familiar dengan Python, jadi nggak nggak terlalu keberatan ya. Codingannya juga dikit kan ya, nggak banyak banget. Nah, ini yang saya bilang enaknya di melakukan coding di scripting language itu, kita ngodingnya nggak perlu banyak-banyak, tinggal langsung to the point aja, jadi gitu. Nah, tapi harus berurut ya. Misalnya kalian ngedefine variable username di atas ini. Nah, baru nanti digunainnya di bagian bawahnya. Jangan sampai kalian gunainnya variable username-nya di atasnya, tapi ngedefine-nya di bawahnya. Nah, itu nanti nggak kebaca. Nanti not define gitu. Nanti coba ya kita praktekin. Not define. Nanti hasilnya not define. Coba itu atas 7. Nih, jadi username is not defined. Nah, itu scripting language itu seperti itu. Kalau misalnya kita melakukan scripting, kita harus melakukannya urut dari atas ke bawah gitu. Jadi ngeinterpretnya dia
secara berurut dari atas ke bawah, bukan seperti object oriented programming. Kalau object oriented programming kan dari fungsi mainnya, terus nanti fungsi-fungsinya nge-reference ke mana, objeknya nge-reference ke mana. Nah, gitu. Kalau scripting seperti ini, jadi kita harus melakukannya urut dari atas ke bawah. Oke. Oke, sekarang kita ganti payloadnya ya. Kan udah dapat source code-nya nih. Kita pengen dapat uh, kita pengen dapat sensitif data misalnya. Kita bisa pergi ke Exectra, direktori Exectra, pas WD. Nah, di direktori Exectra ini pada umumnya di Linux, semua user yang ada di sistem operasi itu akan tersimpan di direktori Exectra pas WD. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, bisa kita lihat di sini ada banyak user yang ada di direktori Exectra pas WD yang ada di OS-nya web server tadi, seperti user root, terus nobody, Debian, ada user-user natas lainnya juga. Kan natasnya itu challenge-nya sampai 31. Nah, jadi otomatis ada usernya nih dari natas 0 sampai natas 31, 16, 29 dan lain sebagainya. Nah, pasangannya Exectra password ini ada yang namanya directory shadow. Nah, shadow ini tempat hash passwordnya disimpan. Coba kita akses. Nah, seperti yang dibilang di slide tadi, jika webservernya itu salah miskonfigurasi, jadi programmernya itu ngasih privilege yang sangat tinggi ke web server tersebut, ketika attackernya dapat akses atau vulnerability seperti ini, kita bisa mengakses semua directory yang ada di dalam web server itu. Jadi kita bisa dapat sensitif data. Nah, di challenge ini kita nggak web servernya itu nggak dikasih akses yang terlalu tinggi sehingga kita hanya bisa mengakses beberapa direktori saja seperti yang Exectra passwd tadi. Nah, kalau Exectra shadow ini memang membutuhkan privilege sebagai root atau super user untuk mengakses ini sehingga kita mendapatkan error. Karena goal kita di challenge ini untuk mendapatkan password dari web user Natas 8, langsung saja kita akses direktorinya sesuai hint yang telah diberikan. Oke, kita ganti lagi payloadnya sesuai direktori yang diberikan di hint ini. Exectra, Natas WPS, Natas 8. Oke. Oke. Kita lihat. Kita jalanin. Oke, kita dapat nih isi dari Natas 8-nya. Ini passwordnya. Nah, coba ya kita cek apakah benar ini passwordnya. Coba kita akses yang Natas level 8. Oke. Natas level 8. Oke, kita masukin username-nya Natas 8. Passwordnya itu tadi yang di terminal tadi. Copy. Kita masukin passwordnya.
Oke, gereja kita dapat kita bisa ngakses nih yang web server Natas 8-nya. Oke, sekian. Sampai situ ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, ini paham apa paham nih? Oh, pada diem-diem semua. Nah, oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nah, di sini kalian bisa ngasih feedback untuk webinar kali ini. Mungkin kalian bisa ngasih saran, topik apa yang pengen di webinarkan untuk pertemuan selanjutnya, atau ngasih saran waktunya, enaknya webinarnya diadakan jam berapa, harinya, atau cara saya menyampaikan mungkin bisa dikoreksi juga, dikasih saran dan kritiknya aja di form Google itu ya, kasih feedbacknya tolong. Lalu kalau kalian ingin nyari referensi, kebanyakan bahasa Inggris sih. Bisa latihan di Over the Wire tadi di websitenya. Terus bisa akses channelnya Pak Ono Purbo, Pak Ono Purba. Bisa akses channelnya Pak Ono Purba untuk bahasa Indonesia, atau bisa akses yang bahasa Inggris, misalnya John Hammond namanya, John Hammond, channelnya John Hammond. Atau bisa juga saya buat apa, kayak blog gitu di Kota Kode. Saya bahas tentang challenge-challenge yang pernah saya kerjakan. Mungkin kalian bisa baca-baca juga untuk nambah wawasan. Lalu saya juga sekarang lagi ngebangun YouTube. Kalian bisa lihat-lihat juga. Cuman kalau di YouTube masih dikit sih ininya, videonya. Atau kalian kalau ingin berdiskusi mengenai materi yang tadi, kalian bisa menghubungi saya. Bisa lewat YouTube, misalnya ada video yang kurang jelas nih, bisa kalian komen, atau lewat Kota Kode juga bisa kalian komen, misalnya ada materi yang kurang jelas, nanti bisa saya sampaikan lagi di sesi webinar. Atau kalian bisa mau berdiskusi misalnya dengan saya, ketik aja di Google Dimas Syed Abdullah, ada akun Instagram sama LinkedIn saya di Google. Kalian bisa langsung nge-DM saya atau ngechat saya via LinkedIn dan Instagram. Jadi mungkin untuk sesi terakhir, sesi dokumentasi yang bisa open kameranya, mungkin tolong bisa di open kameranya. Yang yang berkenan untuk open kamera bisa open kameranya, dipersilakan. Oke,
Ada lagi nggak nih yang bisa open kamera nih? Hmm, Dia Tama atau yang lainnya? Oke, ini saya screenshot dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Tiga ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih ya untuk partisipasinya. Semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Jangan lupa untuk ngisi feedbacknya di link Google Form yang telah saya berikan. Oke, saya akhiri dulu. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa